Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa memberikan syafaat untuk orang yang melakukannya nanti pada hari kiamat. Berkatalah puasa, ya Rabb, dahulu di dunia aku telah mencegah dia dari makan, minum dan syahwatnya, maka berikan syafaat bagiku untuknya. Dan Al-Quran pun demikian berkata, ya Rabb, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca Al-Quran di dalam salat malam, maka berikan syafaat bagiku untuknya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, sebuah keutamaan yang agung ketika kita melaksanakan saum, demikian pula membaca Al-Quran. Ini di 10 hari terakhir dari Ramadan, maka kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya puasa bukan hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum, akan tapi puasa itu hakikatnya mempuasakan anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk lebih banyak fokus dengan Al-Quran dan mentadabburinya, sehingga pada waktu itu kita bisa meraih malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa artinya beramal di malam itu lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan. Subhanallah, maka sungguh bahagia orang-orang yang Allah jadikan beramal soleh di malam itu, dan sungguh celaka orang-orang yang di malam itu Allah jadikan ia lalai, bahkan na'udzubillah malah berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa berharap untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bisnis yang tidak akan pernah ada rugi-ruginya, yaitu kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, kita senantiasa mendirikan salat, kita pun berinfak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami berikan kepadanya berupa rizki, baik ia rahasia maupun terang-terangan, sesungguhnya ia adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Berniaga dengan Allah modalnya hanya satu, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita, pengorbanan kita untuk sedikit memberikan waktu untuk Allah dalam beramal soleh. Kita membaca Al-Quran dan kita mentadabburinya, kita berusaha untuk mendirikan salat, baik salat 5 waktu maupun salat sunnahnya. Dan ketika kita sedikit memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan kepada para fuqara, kita infakkan kepada orang-orang yang susah dan lemah.
maka dengan seperti itu kita sudah berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Kita berusaha jangan menyia-nyiakan hari-hari terakhir ini, karena sesungguhnya kita khawatir apabila ternyata amalan saleh kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Sebagian orang di awal-awal ia bersungguh-sungguh, tapi di akhir Ramadan ia menjadi lemah dalam beramal saleh. Fa innal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada penghujungnya, bukan di awalnya. Orang yang lalai setelah dia bersungguh-sungguh di awal, itu pertanda keburukan, saudaraku. Sedangkan orang yang senantiasa istiqomah dari awal, bahkan di akhirnya ia bersungguh-sungguh, maka itu tanda ia memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita melihat dalam sebuah perlombaan pacu kuda, ketika ia mendekati garis bisnis, bukan melambat, justru makin kencang. Demikian pula dengan kita, Ramadan akan segera berakhir. Semakin mendekati garis finish, semakin kita mengeluarkan seluruh kemampuan untuk bisa beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita khawatirkan apabila keluar dari Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan, tsumma salakha qabla an yughfara lah." Celakalah seorang hamba yang ia mendapatkan bulan Ramadan, ternyata ia keluar dari Ramadan dalam keadaan belum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah akibat dia meremehkan amalan saleh di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, seorang mukmin tentunya di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan emas untuk beramal saleh. Karena ia tahu bahwasannya ajalnya terbatas. Kita tidak tahu apakah dia akan menemui bulan Ramadan berikutnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir baginya. Maka orang yang sadar bahwasanya ia tidak tahu ajalnya apakah akan sampai kepada Ramadan berikutnya, maka dia akan berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk beramal saleh, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin. Keinginan terbesar bagi seorang mukmin adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila Allah mengampuni seorang hamba, maka itu adalah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Di bulan Ramadan Allah sangat dermawan kepada hambanya. Di bulan Ramadan setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, walillahi utaqa minan nari wa dzalika kullu lailatin. Di setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Kita berharap kita termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, karena itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari api neraka, sungguh ia telah meraih kemenangan. Itulah hakikat kesuksesan dan kemenangan. Benar, kita sekarang bisa beramal saleh, tapi akankah kita bisa terus istiqomah sampai meninggal? Kita tidak tahu. Maka kita sekarang bersungguh-sungguh supaya amalan saleh ini menjadi kebiasaan kita sampai akhir hayat kita kelak. Supaya amalan saleh kita menjadi sebuah perkara yang menjadi adat istiadat kita, sehingga kita pun diwafatkan di atas amalan saleh. Karena sungguhnya seorang itu biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Jika kita tidak membiasakan berbuat kebaikan dan beramal saleh, maka kita akan membiasakan berbuat keburukan, atau setidaknya kita terbiasa dengan hal yang sia-sia. Sementara tanda kebaikannya Islam seorang muslim adalah ia meninggalkan perkara yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tanda baiknya Islam seorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya atau yang sia-sia. Makanya 10 hari terakhir ini kita maksimalkan. Kita berusaha untuk tinggalkan hal yang sia-sia. Untuk tinggalkan hal yang sia-sia kita maksimalkan dengan beramal soleh, membaca Al-Quran, bersedekah, demikian pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Sesungguhnya kaum muslimin, kesungguhan kita tergantung kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tergantung apa yang kita harapkan di hati kita. Ketika harapan terbesar di hati kita adalah kehidupan akhirat, yang kita harapkan adalah ridha Allah Azza wa Jalla, maka saat itulah ridha Allah Azza wa Jalla, maka saat itulah akan terlihat ia akan bersungguh-sungguh. Tapi ketika di hatinya yang terbesar adalah yang ia harapkan kehidupan dunia dan kesenangannya saja, maka ia tidak akan bersungguh-sungguh mencari kehidupan akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai harapan kami yang terbesar, jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan ilmu kami. Subhanallah, Rasulullah SAW minta kepada Allah jangan sampai dunia itu harapan terbesar kita. Karena seorang ketika harapan terbesar adalah dunia, maka dia akan lari dari kehidupan akhirat. Dia akan berpaling dari amal soleh. Ia akan malas-malasan untuk menaati Allah Azza wa Jalla, yang ia pikirkan bagaimana meraih kehidupan dunia. Tapi ketika di hati seorang hamba keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan kekuatan untuk istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu, ja'ala Allahu winahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapa yang akhirat menjadi harapannya, siapa yang akhirat menjadi harapan terbesarnya, maka Allah menjadikan kekayaan pada hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina. Dunia itu hina di matanya. Sebaliknya, Rasulullah mengatakan, "Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Siapa yang harapan terbesarnya di hatinya adalah kehidupan dunia, maka Allah menjadikan kefakiran di depan matanya, menjadikan urusannya bercerai-berai, dan tidaklah dunia mendatanginya kecuali sesuai yang telah Allah takdirkan untuknya. Maka, ma'asyiral muslimin, jadikanlah akhirat sebagai keinginan kita yang terbesar, sebagai keinginan kita yang benar-benar ingin kita kejar. Sebagaimana halnya para pengejar dunia bersungguh-sungguh, maka kita pun menjadi orang yang mengejar akhirat dengan kesungguhan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qum ila salatikum.